Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukranillah wa salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para netizen di dunia maya yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam obrolan santai seputar ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dasar hukum kewajiban kita puasa di bulan Ramadan, maka untuk pertemuan kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang definisi dari puasa itu sendiri, kemudian syarat wajib dan juga syarat sahnya puasa. Untuk itu kembali hadir di studio Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub, Ketua LBM NU Kabupaten Purworejo, yang akan memberikan pencerahan, penjelasan kepada kita semuanya terkait pengertian tentang puasa, kemudian syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Mari langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan senantiasa sehat dan puasa Amin. kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Pak Kiai, kemarin kita sudah membahas tentang dasar hukum tentang kewajiban puasa. Kemudian kali ini kita perlu mengetahui tentang pengertian puasa itu sendiri. Kemudian juga dalam ibadah tentunya ada syarat wajib, ada syarat sahnya, kemudian ada rukun, kesunahan dan kemakruhannya. Mungkin Bapak Kiai bisa menjelaskan. Yang pertama adalah tentang definisi dari puasa itu sendiri. Kami persilahkan Pak Kiai. Terima kasih Mas. Tentang definisi ataupun pengertian puasa. Pengertian puasa itu adalah mengekang dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari fajar. Fajar itu ada dua, ada fajar ghalib, ada fajar sodik. Ya. Yang dimaksud adalah fajar sodik, fajar yang beneran, yaitu awal waktunya sholat subuh, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Maghrib berarti Pak Kiai. Nah, terbenamnya matahari itu alias waktu maghrib, dengan niat yang khusus, biniatin makhsusah. Itulah namanya puasa menurut syariat, seperti itu. Definisi daripada puasa adalah mengekang dari atau menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai maghrib ataupun terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Ya. Itulah definisi puasa. Itu pengertian atau definisi secara umum Pak Kiai, baik itu puasa bulan Ramadan seperti saat ini ataupun puasa-puasa sunnah. Itu sama Pak Kiai ya pengertian? Itu sama. Oh iya, sama. Baik, pengertian puasa seperti itu tadi. Kemudian untuk selanjutnya, dalam puasa kan ada syarat sah dan ada syarat wajib. Mohon Pak Kiai menjelaskan tentang kedua hal tersebut. Monggo Pak Kiai. Ya betul Mas Aziz, bahwasanya puasa itu sama dengan ibadah yang lainnya. Artinya apa? Artinya juga ada syartul wujubnya, syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada rukunnya, dan ada mubtilatnya, bahkan ada makruhatnya, ada sunah-sunahnya, sama dengan ibadah yang lainnya. Iya. Itu puasa. Kemudian mungkin secara spesifik Pak Kiai tentang ada istilah syarat wajib dan juga syarat sahnya. Nah, mohon dijelaskan Pak Kiai. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu adalah ketika orang itu memenuhi syarat-syaratnya, maka orang itu berkewajiban atau diwajibkan untuk melakukan puasa. Kalau itu syarat wajib. Ya, syarat wajib. Ya. Kalau syarat sah adalah syarat-syarat yang menjadikan puasanya orang itu sah. Nah, apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Baik Pak Kiai. Satu persatu Pak Kiai tentang syarat wajib dulu Pak. Ya, siap. Monggo. Kita bicara tentang masalah syarat wajib dulu ya. Syarat wajib itu yang pertama adalah Islam.
Artinya berarti ketika orang itu bukan orang Islam ya memang tidak wajib berpuasa. Tapi kalau orang itu sudah dinamakan orang Islam, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan ini. Iya. Untuk yang kedua, syarat wajibnya adalah mukalaf. Mukalaf itu cara Jawa adalah diperdi. Diperdi itu dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama dan dituntut untuk meninggalkan larangan-larangan agama. Itu namanya mukalaf. Terus batasan-batasannya itu ketika orang itu punya akal, tentunya akal yang sempurna. Yang kedua adalah ketika orang itu sudah balik. Akil dan balik itulah orang dinamakan mukalaf, dan itulah orang yang dituntut untuk melakukan, atau yang diwajibkan untuk melakukan puasa. Berarti ketika orang sudah memiliki akal sempurna, kemudian sudah balik, itulah yang masuk kategori mukalaf. Mukalaf. Tentang balik Pak Kiai, mohon Ya. dijelaskan batasan-batasan orang bisa dikatakan sudah balik. Gini Mas, balik itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu ketika orang itu memenuhi satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah ketika orang itu sudah berusia 15 tahun sempurna, akan tetapi tahun Hijriah, bukan tahun Masehiyah. Karena memang tahun Hijriah sama Masehiyah itu memang ada jeda, ada perbedaan. Lebih cepat Hijriahnya daripada Masehiyahnya. Yang menjadi ukuran balik itu adalah 15 tahun sempurna untuk tahun apa? Hijriah. Itu yang pertama. Baik, di dalam 15 tahun ini baik untuk orang laki-laki ataupun perempuan, itu sama saja. Terus tanda yang kedua ketika khusus untuk perempuan. Perempuan itu bisa dinamakan balik itu ketika dia sudah datang bulan. Haid ada, ya, sudah haid. Dan haid itu setelah perempuan tersebut berusia 9 tahun. Juga komariah juga. Iya, ini juga komariah. Nah, karena apa? Misalnya dia kok keluar darah tapi masih 8 tahun ataupun 7 tahun, ya itu bukan haid, dan itu bukan menjadi tanda-tandanya orang balik. Jadi untuk perempuan apabila sudah haid dan usianya tentunya sudah 9 tahun komariah, itu berarti dia sudah balik. Walaupun belum berusia 15 tahun. Ya, walaupun belum berusia 15 tahun. Terus untuk yang ketiga adalah tandanya adalah ihtilam. Apa itu Pak Kiai? Ihtilam itu pernah ngimpi yang bagaimana? Basah. Ngompol Pak Kiai? Bukan ngompol. Ngimpi basah itu ngimpi yang enak-enak lah. Artinya ngimpi keluar sperma. Oh gitu. Itu namanya Harum ihtilam, bahasa sopannya ya ngimpi basah. Itu baik laki-laki ataupun perempuan. Walaupun belum usia 15 tahun tapi sudah pernah ihtilam, maka dia sudah balik. Dan ketika ditambah punya akal yang sempurna, itulah namanya orang mukalaf yang sudah dituntut untuk berkewajiban melakukan puasa Ramadan. Ini menarik Pak Kiai tentang tadi mimpi basah tadi. Iya. Jadi itu apakah ada batasan usia? Seperti kalau haid tadi kan minimal bisa haid itu kalau sudah 9 tahun. Nah kalau mimpi basah baik laki-laki atau perempuan, apakah ada batasan minimal? Misalnya harus 9 tahun juga dia bisa mimpi basah. Untuk mimpi basah selama ini kok saya belum menemukan batasan-batasan yang membatasi tentang mimpi basah itu berapa tahun kok saya belum pernah menemukan. Artinya walaupun mungkin kurang 9 tahun udah mimpi basah berarti juga sudah balik. Mungkin juga seperti itu. Iya. Cuma ya mungkin kebanyakan itu ada batas. Ini tidak istilahnya membatasi secara pasti. Iya. Tapi ya kemungkinan ketika perempuan itu di 9 tahun mungkin untuk mimpi basah pun mungkin ya mungkin terjadi ketika di 9 tahun ke atas. Kalau masih 6 tahun kok jauh ya Pak. Masih jauh sekali. Tapi yang jelas saya kok belum menemukan belum referensinya pernah yang jelas tentang masalah batasan-batasan untuk mimpi basah. Oh, gitu Pak. Iya, terima kasih Pak.
Dilanjutkan Pak Kiai terkait syarat wajibnya, apa masih ada lagi atau cuma 2 itu? Oh iya, tadi kita sudah sampai pada Mukallaf. mukallaf. Yang ketiga syarat wajibnya itu adalah mampu untuk berpuasa. Berarti mafhum mukhalafahnya berarti ketika tidak mampu maka tidak wajib untuk berpuasa. Cuma bahasa tidak wajib untuk berpuasa artinya dengan alasan yang tidak mampu itu tidak secara mutlak, tidak. Ada garis bawah di situ. Yaitu ketika tidak mampu dikarenakan satu karena tua renta ataupun lanjut usia yang memang fisiknya itu tidak mampu untuk berpuasa, maka bagi dia memang tidak wajib, tidak usah suruh berpuasa, memang tidak wajib. Oh gitu ya. Terus yang kedua, alasan yang tidak mampu itu tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit, akan tetapi dengan sakit yang sudah kritis, yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya menurut medis. Lah itu orang sudah tidak wajib berpuasa, tapi dia wajibnya adalah membayar fidyah. Gitu. Ya, Jadi kita tidak boleh beralasan tidak mampu karena apa. Artinya mencari-cari alasan sendiri kemudian menyatakan saya tidak mampu, nggak boleh. Jadi alasan tidak mampu boleh tidak berpuasa atau memang tidak wajib itu ketika alasannya adalah 2 tadi. Yang pertama karena apa? Karena tua sudah renta, lanjut usia yang memang benar-benar tidak mampu, dan yang kedua karena sakit yang sakitnya sudah kritis dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya menurut dokter atau menurut medis. Yang ada cuma apa ya, tunggu keajaiban. Nah itu lain. Ya. Apa dari 2 itu masih ada lagi Pak ya yang masuk kategori tidak itokoh? Jadi harus mampu, kalau tua renta kemudian sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya itu berarti tidak wajib. Apakah selain 2 itu masih ada yang tidak masuk kategori itokoh? Ada, karena tua ataupun sakit itu adalah itokoh yang secara hisi. Itokoh yang secara hisi itu adalah yang secara zahir, kelihatan panca indera. Dan di situ ada lagi yang ghairu itokoh syar'i, tidak mampu tapi menurut syar'i, yaitu bagi seorang perempuan yang datang bulan haid ataupun nifas, itu walaupun dia sehat, walaupun dia kuat, walaupun masih dia muda, tapi dia dianggapnya tidak mampu menurut syar'i sehingga dia tidak wajib untuk berpuasa. Tapi faidatu min ayamin ukhar, harus dihitung berapa mengkodok berarti di hari lain, bulan lain, di kesempatan yang lain. Begitu. Ya. Terus masih ada lagi untuk syarat wajib itu adalah, untuk syarat wajib berikutnya itu adalah sehat. Dengan pengertian berarti ketika tidak sehat maka tidak wajib berpuasa. Dan sehat yang dimaksud di sini berarti ya sakit. Artinya sehat di sini berarti mafhum mukhalafahnya ketika sakit maka tidak wajib berpuasa. Cuma sakitnya itu tidak sembarangan sakit. Jangan kok sakit panu itu Pak, tidak puasa, sakit gigi tidak puasa. Tadi di sana adalah sakit yang parah. Tidak harus walaupun tidak parah, tapi di situ adalah sakit yang masih ada harapan untuk sembuh, sehingga seperti orang itu sakit masih dalam proses pengobatan dan dia butuh minum obat, dan ketika masih minum obat reaksi itu masih ada harapan sembuh. Ketika seperti itu dia bolehlah tidak berpuasa, memang tidak wajib berpuasa ya. Artinya juga boleh tidak berpuasa, tapi dia tetap faidatu min ayamin ukhar, nanti boleh wajib diqadha di hari yang lainnya. Terus untuk yang terakhir adalah syarat wajib itu adalah iqamah. Iqamah itu dalam keadaan di rumah. Artinya di rumah itu tidak bepergian. Berarti ketika bepergian itu sering disebut dengan musafir. Iya. Kalau orang musafir itu memang tidak wajib berpuasa. Jadi musafir tidak wajib berpuasa dengan catatan musafirnya ataupun perginya itu jauh dan bepergian yang memang hukumnya mubah.
diperbolehkan oleh syariat, artinya bukan bepergian yang sifatnya dalam maksiat, itu tidak boleh. Jadi orang ketika musafir tidak wajib berpuasa, dalam artian berarti di situ dia tidak berpuasa itu ya boleh, tapi tetap faidatu min ayyamin ukhra, terwajib mengqadha nantinya. Ya. Ini menarik Pak Kiai tentang musafir. Ya. Ini ketika orang statusnya musafir artinya bepergian, apakah memang mutlak dia itu boleh langsung tidak berpuasa, atau ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seseorang bisa dikatakan musafir yang akhirnya boleh tidak puasa? Ya. Dia sudah keadaan pergi, berarti sudah keadaan tidak di rumah, lalu dia menangi fajar mau berpuasa. Nah, itulah namanya orang dalam keadaan musafir. Itu yang boleh tidak berpuasa. Artinya berarti dia keluar dari rumah sebelum fajar, begitu Pak Kiai? Iya. Itu musafir, Ya, yang musafir. boleh tidak puasa. Yang boleh tidak puasa itu ya otomatis keluar dari rumah itu sebelum fajar. Oh, sehingga begitu. menangi fajar itu sudah dalam keadaan musafir atau dalam keadaan bepergian. Lain halnya ketika dia fajar, artinya subuh masih di rumah, sholat subuh di rumah, dia tetap kena wajib berpuasa. Terus lalu dia pergi, itu tidak boleh dia tidak berpuasa, tetap harus berpuasa. Itu yang selama ini banyak terjadi Pak Kiai. Di sini perbedaannya itu namanya menjumpai awal puasa, artinya fajar sudah dalam keadaan kepergian. Dan ketika itu yang tidak wajib berpuasa ya. Artinya tidak berpuasa tidak apa-apa, walaupun nanti wajib berqadha. Nah, bagi orang yang awal puasanya itu masih di rumah, artinya fajar masih di rumah, ya dia tetap wajib berpuasa. Artinya keluar dari rumah itu setelah fajar, dia tidak boleh tidak puasa. Kalau memang dia ada rencana untuk pergi dan rencana untuk tidak berpuasa, ya silahkan keluar, tapi sebelum fajar. Itu begitu. Gitu. Ya, ini yang selama ini mungkin banyak disalahpahami Pak Kiai. Jadi banyak teman-teman kita itu yang perginya sudah pagi hari jam 7 bepergian dari rumah, kemudian dia menyangka udah musafir boleh nggak puasa. Jadi itu pemahaman yang kurang tepat Pak Kiai ya. Itu saja kalau memang orang itu mampu, badannya kuat, walaupun menempuh perjalanan panjang, itu tetap disunahkan untuk berpuasa. Artinya lebih baik tidak puasa. mengambil rukhsah tidak berpuasa, tapi lebih baik dia mengambil berpuasanya. Itu bedanya dengan sholat ya. Kalau sholat, kalau kita dalam bepergian boleh qashar jamak qashar boleh tidak. Tapi kita lebih utama mengambil rukhsahnya, yaitu jamak dan qashar. Lain dengan puasa. Kalau kita bepergian, puasa itu boleh tidak puasa. Tapi kalau kita mampu, itu baik berpuasa, karena memang ada nas yang khusus. Oh iya. Wa antasumu khairul lakum katanya. Wa antasumu khairul lakum. Demikian Mas Aziz. Masih ada lagi tentang syarat wajibnya Pak Kiai, atau sudah cukup itu? Cukup itu saja. Berarti kesimpulannya, orang yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ini yang baru kita sampaikan, berarti orang itu adalah berkewajiban untuk melakukan puasa Ramadan gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Kiai atas penjelasannya terkait dengan syarat wajibnya puasa. Sebenarnya masih tersisa lagi tentang syarat sahnya puasa Pak Kiai. Namun karena keterbatasan waktu, maka untuk sementara kita sampai di sini aja dulu. Besok kita sambung lagi materi tentang syarat sahnya puasa. Insya Allah. Para pemirsa netizen di dunia maya yang saya cintai, demikian tadi obrolan santai terkait dengan syarat wajibnya puasa yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi, bahwa seseorang yang sudah memenuhi 5 syarat tadi, yaitu pertama Islam, kedua mukallaf, ketiga itokoh, keempat sehat secara jasmani dan rohani, kemudian kelima dia tidak dalam keadaan bepergian, maka orang ini wajib untuk menjalankan puasa. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang diberi kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dapat kami sajikan untuk pertemuan
pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya yang bertugas awal hingga akhir banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Kiai telah bersedia hadir di studio kami. Saya akhiri, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.